Kening saja adi terasna dekening dewek beline kangguan malu mebaju dekil wale ilet kulit tadine buin pidan kayange sugi ditu mepayas sekitar nadin kewala apang adi ngerti tekin keadaan beline bas keliwat lacur beline kadi rasa umah merab langit nanging tresna gelahang beli mula sujati kapining adi. Oke, Yanwi, kalau mendengar nama ini tidak bisa tidak memang ya. Kalau dalam ingatan saya pasti Kangguang Malu gitu ya. Salah satu hits dari Yanwi. Tapi sebetulnya Yanwi lebih enak jadi pencipta apa penyanyi? Karena selain menciptakan Kangguang Malu juga ada rekaman juga kan? Iya. Kok nyari enaknya pinginnya jadi penyanyi. Tapi orang itu lebih mengenal dia ke pencipta. Penciptanya. Gitu. Ya, mungkin banyak karya-karya yang adalah ngebom gitu yang maaf tidak berani sesumbar. Tapi buktinya memang ngebom ya. Ada kan bukan banyak ada ya. Kalau nyari enaknya pinginnya di penyanyi. Ya. Awalnya memang berarti terjun ke musik pop Bali itu pinginnya jadi penyanyi gitu. Iya. Ya, awalnya kan begini. Dari hobi yang bermain gitar gitu tuh, bermain gitar. Pertama di awal-awal bukan lagu Bali. Lagu-lagu Indonesia mungkin kadang-kadang rock. Umur berapa itu? SMA dan sampai kuliah. Jamrut ya awal-awal kuliah berarti ya. Terus di waktu KKN dulu pernah yang kuliah teknik sipil yang jujur aja teknik sipil ST semestinya ST sarjana teknik saya ST sing tamat gitu. Jujur ya tidak tamat ya. Kenapa nggak ditamatkan? Buntu tak yang waktu itu. Nggih, benar. Serius itu serius, padahal sudah kuliah. Udah kuliah, KKN sudah, praktek udah, judul udah maju. Padahal tinggal judul aja. Ternyata bertahan di sana. Wih, satu titik lagi sebetulnya. Ya, ternyata sulit tidak. Tapi kalau itu jadi, kita nggak akan ketemu Yanwi sekarang ya. Mungkin sibuknya sibuk di proyek barangkali ya. Tapi itu berarti lanjut pendidikannya ke apa pada waktu itu? Lama prosesnya untuk melanjut dari yang di sana ke sekitar 8 tahunan kurang lebih ada jeda sampai udah kawin punya anak yang baru pertama lanjut. Dengan gini sama istri pakai bahasa Bali istrinya Dayan mumpung panak no cerit-cerit masuk ya lanjut pang mau bukti kan ngelahi jasa uli pidan montum kelon luat lekati nih pang mau bukti ngelahi jasa itu tujuan pertama biar terbukti bahwa saya keluar dulu kuliah biar membawa satu ijazah gitu makanya yang melanjutkan di Universitas Wijendra jurusan bahasa Bali kenapa Bali, tidak teknik sipil dulu kenapa tidak ngaluh udah lama proses belajarnya nanti ditanya kok nggak ngerti gitu padahal kalau istilah kok sekarang kan bisa dikonvert nilainya bisa bisa dikonvert lanjutkan lagi mungkin nempuh lagi beberapa takutnya bertahan lagi takut tertunda lagi trauma berarti sama teknik sipil ya bilang trauma ya untuk saat itu tapi matematikanya saya jujur aja masih kuat dan masih berani kok ngajar anak sekarang di SMA masih berani. Terus di bahasa Bali padahal lebih sulit sebenarnya. Karena ada tingkatan-tingkatan bahasa. Betul. Itu yang bahasa Indonesia kan bahasanya standar ya. Kalau sipil udah jelas hitungannya ya. Ya, hitung. Tapi diterapkan juga, Pak. Ini saya hitung-hitungan mutang. Hitung-hitungan gitu. Ya, pandai kok hitung-hitungan. Berarti balik saya tadi dari kuliah itu sudah tertarik di musik sebetulnya. Gitu. Kan di saat KKN adalah dari masyarakat di sana, pemuda di sana nyanyikan lagu Bali, asik juga. Terus saya berpikir. Lagu apa waktu itu? Ingat? Lupa. Lagu yang ngetren Gus Pur itu lupa. Waktu di Intan Dewata, ya, ada.
asik juga gitu. Dan berpikir saya, lagu Bali kayaknya bisa tersentuh untuk rekaman. Kalau bahasa Indonesia untuk rekaman ke nasional keluar itu tidak memungkinkan, apalagi modal demen dulu. Ya, suara belum mencukupi karena dasar awalnya kan hanya main gitar, kalau vokal enggak gitu. Nah, cobalah saya membuat 1-2 lagu dulu gitu untuk dibuatkan demo. Seneng-seneng aja gitu. Seneng aja. Mulailah masuk ke bukan dapur rekam, ke studio rekaman gitu. Menanya-nanya dulu gitu. Bisa enggak lagu ini lagu yang ditawarkan pertama kali ke studio itu lagu apa? Kalau enggak salah di Intan Dewata Record, lagu Gles Mawali, Damar Langit. Kalau enggak salah, Damar Langit, Pemantara, Gles Mawali itu Debayu kalau enggak salah yang membawakan itu ditawarkan, diterima langsung. Ya, seleksi sekian demo ya. Oke. Kayaknya terpaksa juga kayaknya Mbak Dajen ke pedalam gitu. Masa diterima karena pedalam? Enggak, artinya nanti kita akan undang ya. Masih standar. Kita akan undang Dek Jun dari Intan Dewata Record. Kita akan konfirmasi. Benar nggak dulu menerima Yanwi karena pedalam? Benar, vokal standar, lagu standar. Ya, mungkin dicoba sama Mbak Dajennya untuk direkam lagunya dulu kan. Dan itu awal ketertarikan. Baru kemudian setelah direkam itu terdorong untuk mencipta lagi. Terus menciptakan. Kebetulan waktu itu masih enggak kuliah, belum kuliah. Di rumah masih sambil noktak gitu. Berarti ada bakat seni juga ya kalau saya karena seni yang lain. Seni yang lain. Bakat artinya siapa? Saya. Ya ukir atau apa? Iya, seni patung. Kalau daerah Tegalalang kan memang dominan seperti itu untuk dulu. Kalau sekarang banyak yang bisa tapi ordernya sedikit gitu. Matung iya, bikin lagu iya, teknik sipil menguasai bahasa Bali sekarang iya. Teknik sipil menguasai apa? Dikuasai. Hampir tamat. Ya ST-nya ya sing tamat gitu. Istilah baru itu. Tapi kalau kembali ke lagu yang di awal nyanyikan tadi, Kangguang Malu, itu idenya gimana gitu dulu? Idenya lagu sebelum dibawa ke studio. Ya, itu dah di rumah saya kan tok itu maksudnya di daerah Tegalalang banyak pengrajin. Betul. Pengrajin patung. Kebetulan saya juga di rumah melayani order karena waktu itu kan enggak punya pekerjaan yang tetap. Bisalah. Apa namanya? Ide tak itu dasar awalnya. Ini nawang jadi order cenik gitu. Order kecil nanti ini nawang order besar. Nah, itu dasar awalnya. Dari katanya nawang itu gitu ya. Awalnya nawang ben bidan. Sakit dari pebisnis besar gitu. Sebenarnya itu di rap saya taruh, tapi taruh yang rap berikutnya. Nah, itu. Dari sanalah muncul ide lagu itu. Awalnya memang judulnya Kangguang Malu atau ada di memang asli Kangguang Malu. Cuma ada beberapa bagian lirik yang kemudian mungkin ada disesuaikan. Iya, disesuaikan. Penambahannya lirik. Itu bukan awalnya notasi. Ditawar kemana? Memang ke sana. Memang ke Maharani. Memang ke Maharani. Dia kan mencoba ini satu lagu sekian lagu di sini, sekian lagu coba di sana gitu. Ya milah-milah nitip gitu ngejang. Ngejangnya cara mendagang. Dan diambil oleh Bayu Kawe akhirnya dinyanyikan lagu itu. Dia dua lagu diambil sama Sakit Dikena. Tapi pada waktu ketika ngelempar lagu itu perasaan Lianwi gimana gitu? Artinya memang berpikir nggak nickel booming atau belum? Bikin aja gitu misalnya. Belum berpikir ke booming. Pokoknya lagu saya karena pemula diterima aja sudah senang. Itu di awalnya. Setelah dengar Bayu Kawe menyanyikan dengan gaya itu, perasaannya gimana gitu? Artinya sebelum booming, puas karyanya muncul. Apalagi di awal-awal televisi Bali TV ya. Betul, sering diputar. Ya, sering diputar. Ya, kepuasan itu. Kepuasan sangat. Memang nada awalnya memang begitu ya, agak kedang kempul gitu ya. Banyuwangian gitu. Itu kan bagian kreasi dari arrangernya. Tapi nadanya tetap gitu ya. Iya, notasinya seperti itu memang irama. Begitu kemudian lagu itu booming, puas lagi. Jangan hanya tidak puas. Ada efeknya nggak pada waktu itu? Oh, inilah lagu nih. Oh Yanwi. Pasti. Akhirnya orang banyak order gitu jadinya. Pasti. Ya pertama kan di lingkungan dulu. Keluarga, lingkungan sekitar itu. Oh, Yanwi nih ngai lagu ini. Nah itu kan itu. Lanjut ke penyanyi, nyanyilah lagu. Ya, imbasnya ke sana dulu. Kalau di penggemar mungkin belum. Akhirnya kan ada penyanyi yang berpikir, akhirnya setelah itu ada orang minta dibikinkan lagu gitu. Benar.
Berarti pada waktu itu Blianwi udah merupakan cita-cita jadi penyanyi ya? Lebih baik pokoknya jadi pembikin lagu rekaman gitu. Pingin rekaman, pokoknya pingin jadi masih kepingin rekaman gitu ya? Iya. Baru iya, tercapainya kemudian tahun berapa itu? 2000 ya? Setelah sama album Ngeludin itu ya? Oh, sebelum tuh. Sebelum itu? Dasar Ngeludin sebenarnya yang mengantarkan maaf terlepas dari Yan Srikandi terkenal sekarang gitu. Karena Kang Wang Malu, jujur. Karena Kang Wang Malu itu juga mengantarkan Tiang dan teman-teman ke Aneka Record. Karena kenal itu, terus kemudian demo itu sampai didengar di Aneka, demo berikutnya gitu. Demo Ngeludin itu ya? Iya. Demo waktu, kalau nggak salah, waktu itu ada 27 lagu yang bawakan. Yang 27. Benar, tapi ya dominan 80% lagu ciptaan dia. Ada adik Tiang, Mang Wi. Srikandi juga, masuk kan di Desirangin tuh. Adiknya dengan Sri Aditya ada. Dan Tiang bawa teman, Ade Arte dan Mang Ima juga masuk di sana. Ya. Niki juga berkat bantuan, maaf yang tidak lupa, Blitot Warnate juga mengantarkan demo saya menuju Pak almarhum. Rare Angon yang namanya Rare Angon Group. Dan akhirnya lama-kelamaan diseleksi sama bapaknya, diterimalah 10 lagu itu. Dan bapaknya menyeleksi, ini untuk ini. Jadi dibagi-bagi langsung. Ya. Dan waktu itu nggak menyangka juga bahwa mungkin separuh dari album, separuh lagu dari album itu naik, itu nggak nyangka juga sebenarnya. Nggak nyangka. Pokoknya waktu itu yang berpikir ada nak ngerekamin bijak berdeman sana. Apalagi sesederhana gitu ya harapan dulu ya. Iya. Modal lumayan modalnya Pak. Dan akhirnya nyampe juga jadi penyanyi rekaman sendiri. Ya, gitu walaupun belum terkenal ya. Iya. harus jujur. Tapi mulai percaya diri kan pada waktu itu kan? Ya. Nah kalau kalau pencipta kan banyak. Setelah kemudian Kang Wang Malu itu kan ada Nyesel juga. Kok Nyesel? Sebet ya? Sebet itu udah di album Rare Angon Group. Di album Matan Belining. Benar-benar nangis ke orang denger lagu tuh ya. Terbawa perasaan ya? Terbawa perasaan. Sampai yang kemudian juga yang terakhir apa itu yang rekaman terbaru Blianwi? Yang di mana nih? Yang setelah mandiri sekarang, yang di Nesa Pro. Carung Bobrerong. Kecewa mungkin. Nah kecewa. Merana. Nah itu kan Merana juga. Akhirnya ada begitu banyak lagu yang Blianwi ciptakan gitu. Tapi yang Blianwi paling puas sebagai penyanyi yang mana gitu? Artinya Blianwi ngerasa lagu ini ngeranang orang tidak hanya tahu Yanwi sebagai pencipta, tapi juga penyanyi yang benar-benar mengangkat nama Blianwi yang mana? Ya waktu di Rare Angon, kebetulan di Rare Angon rata-rata mungkin ya di anggapan orang, mungkin apa karena di depan saya nggak tahu anggapan orang. Di album Rare Angon yang pertama, di album Ngeludin rata-rata lagunya bagus-bagus. Di sana bervariasi, menyesuaikan dengan jenis vokal, karakter vokal masing-masing. Karena tiang vokal agak jelek ya lagu nih anin doa nabe kan. Ya benar. Jujur aja. Kalau saya bawa lagu sebat mungkin enggak sebat nanti kedek nak gitu. Munyin ti anak gede. Agak ngebas munyin ngedang pasang. Coba refnya sebat sedikit. Benar enggak ngedang pasang? Sebat sekan sebat ngaleng tumben ngaleng laga pesan adilempaskin janji. Saya tanya dulu, Made sama Jaya ngedegin basah nggak? Nggak kan? Nggak. Jangan dibilang ya. Pasang gedang penyanyi. Pasang gedang penyanyi. Tapi artinya bahwa secara tidak langsung Yanwi melalui karya ciptanya mengorbitkan banyak penyanyi juga gitu jadinya memberi sentuhan ya pada banyak penyanyi. Beri sentuhannya gitu mengorbitkan sih enggak. Hokinya dia. Dia mengorbitkan sendiri. Kebetulan lagu yang dibawakan lagu ciptaan dia. Kalau sampai sekarang sempat itu nggak kurang lebih ada berapa lagu yang sudah Blianwi ciptakan? Nanti kalau bilang banyak dikira sombong kan di atas 200-an mungkin. Wow, benar di atas 200 dalam jangka waktu 20 tahun ya kurang lebih ya. Itu pun banyak yang vakum dia. Kalau nggak vakum nggak tahu juga. Kalau nggak vakum bisa lebih banyak 300 lagi malah gitu. Benar jujur di atas 200-an. Di album di apa namanya? Yang sekarang aja udah 100 berapa yang di channel yang baru bikin di channel sendiri channelnya Sapro officialnya itu. Ya, ini karena ketika lagu Pop Bali tidak muncul lagi dalam bentuk kaset atau CD, Blianwi ini mengelola channel sendiri, Nesa Pro gitu ya.
Dan uniknya Nesa Pro ini selain berkarya sih, suka-sukanya beliau nggak ada produser yang ngatur. Dia mau bikin lagu apa, nyanyi apa. Jadi gitu. Dan ternyata banyak yang kena juga gitu ya. Nah, itu ide awalnya mungkin saya bercerita sedikit nggak. Ide awalnya gara-gara COVID. Gara-gara COVID dong dari ini kan. Padahal COVID jeleknya, padahal itu hikmah positifnya ada gitu. Positifnya, benar-benar. Tiang kan bergelut juga di dunia pendidikan. Tiang sebagai guru bahasa Bali di SMP. Anak Tiang waktu itu masih SMP juga, SMP kelas 2 kalau nggak salah. Karena COVID, pembelajaran dari rumah, daring daring ke seperti gimana ya? Banyak waktu luang, gitu. Seperti sing ada gaya gitu lah. Nganggur, seperti nganggur gitu. Padahal kan tugas mengajar dan belajar anak kan tetap ada gitu. Di sela-sela itu dah berpikir, lu kan ngayat lagu nih. Bangkitkan lagi ya gitu. Dari sanalah dan didukung oleh istri dan juga keluarga, bapak termasuk juga mendukung, melihat yang alat sederhana. Awalnya dari laptop. Home studio ya boleh dibilang ya. Boleh dibilang itu. Pokoknya Tiang hanya punya laptop. Hasilnya belum begitu puas, termasuk di lagu Kecewa tuh musiknya agak letak itu belum puas, jujur aja belum puas. Tapi itu saya dikerjakan sendiri berarti ya di rumah ya? Anak yang ngerjain, ya pakai laptop. Itu pakai Audacity kalau nggak salah di awalnya belum bagus. Umur 14 tahun ya, kelas 2 SMP. 2 SMP udah memulai. Udah mengaransemen musik. Iya. Ini bapaknya yang ngajarin nih. Ilmu bapaknya diambil, maka bapaknya punya ilmu lagi. Benar. Waktu itu ya SMP kelas 2 belum puas dengan hasilnya seperti itu, belilah alat walaupun dengan jalan mengutang itulah. Ya dengan modal sekian punya alat sederhana dan beralihlah ke Kubis 10.5. Itulah dipelajari sama anak. Jujur anak Tiang ya bangga aja orang Tiang karena dia belum punya guru, betul-betul tanpa guru, dia hanya otodidak dan mengandalkan dari tutorial YouTube. Anak Tiang lah yang percaya untuk membuat arrangement. Berarti musiknya. Sekarang bapaknya bikin lagu, tinggal serahkan ke anak nih, bikin gitu ya. Iya, benar. Hemat biaya juga ya? Iya. Enggak, kalau alatnya belum ada yang hitam. Ya. Kalau sananya jujur ya seperti tidak keluar modal, benar. Kalau ciptaan sendiri, aransemen anak, bikin video juga anak. Ya, tapi tidak tahu yang alatnya membeli. Alatnya. Ya. Berarti hasil dari YouTube itu akhirnya untuk membereskan urusan alat itu ya jadinya. Ya, kebetulan bukan dari YouTube aja. Jujur ada teman-teman yang baru, penyanyi baru juga Astungkare banyak yang kesana. Ya, karena belakangan bukan hanya bikin lagu sendiri, tapi justru mengikrarkan diri sebagai label ya juga, mengorbitkan penyanyi baru gitu ya. Iya. Itu khusus penyanyi dari seputaran Gianyar, Tegalalang atau dari luar? Artinya di Nesa Pro-nya. Dari Bangli ada. Dari seputaran Gianyar, mungkin kecamatan beda, desanya beda. Ya. Kurang lebih kalau nggak salah sudah 27 orang. Yang dalam termasuk yang sendiri ya sudah 27 penyanyi Bali yang bernaung di bawah Nesa Pro. Benar, yang cek tadi pagi yang cek. Itu yang cek. Biar nggak salah ngomong dia. Bisa telung dasa mani. Pengen malu itu aja belum dapat giliran teman-teman. Makanya kadang-kadang iya kan berarti 27 itu masih ada yang daftar antrian juga ya berarti ya? Masih ngantri sangat. Apalagi sekarang anak dia kan SMA, full day school. Baru masuk SMA. Iya, sama sekarang sampai jam 4 baru pulang. Habis itu kan kenyal. Berarti perlu arranger baru? Enggak. Kalau perlu itu ada. Pak Made mah. Ya. Nah, ada kebetulan ada Jaya, ada Made juga saya perlu bisa bekerja di sana. Pasti. Menyanyi juga boleh. Nggih, kalau mau di tempatnya. Tapi yang gini, hanya walaupun tadi keinginannya awalnya jadi insinyur, sekarang akhirnya bukannya nyasar, tapi malah akhirnya di pendidikan, jadi guru bahasa Bali, enaknya tetap bisa melakoni hobi di musik gitu jadinya. Nah kalau beliau ini kemudian ngelihat ada korelasi nggak antara hobi di musik dengan pendidikan sekarang, sebagai berkecimpung di pendidikan sebagai guru? Sangat. Kebetulan Tiang guru bahasa Bali.
bahasa Bali, ngajar di SMP. Ijazah yang S1-nya bahasa Bali, tapi S2-nya gak nyimbang. Sebentar, sebelum dilanjut. Apa karena pendidikan sarjana bahasa Bali itu sehingga lirik lagunya menjadi lebih tertata rapi? Mudah-mudahan hasil maunya seperti itu. Karena kan banyak orang yang komplain. Lagu bahasa Bali apa nih tata titi bahasa Bali ini sing jelas. Ini sekarang yang bikin adalah guru bahasa Bali. Lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan banyak dikoreksi. Ya sedapat mungkin Pak Made. Karena Tiang juga bergelut di bahasa Bali, sedapat mungkin mengurangi kesalahan-kesalahan itu. Gitu. Artinya misalnya ada kata majalan, tulisannya majalan, kadang-kadang orang bilang majalan, padahal itu salah. Aneh benar bacaannya majalan, tulisannya tetap majalan. Orang kebalik-balik ya, ucapannya majalan tapi ditulisnya majalan. Tulisan majalan dibaca majalan. Nah, itu model-model ini ke maaf yang tidak ngoreksi teman-teman. Artinya seperti itu, sedapat mungkin. Kalau ingat yang itu dikurangi yang kesalahan itu. Yang bisa ingat ada nengsap. Tapi kalau kembali ke tadi korelasi antara dunia pendidikan dengan musik itu seperti apa menurut dia? Ya, gini. Pertama dari bahasa dulu. Bahasa sudah jelas karena saya bergelut di bahasa Bali, sudah pasti mendukung di dalam lirik-lirik yang Tiang buat. Gitu. Ya, dari segi bahasa. Terus di bahasa Bali kan ada tingkatan bahasa tuh, halus, madya, kasar. Betul. Kasar kan udah tidak mungkin ya. Untuk mungkin lagu Bali jarang. Sekasar-kasarnya jarang. Jarang ya. Terus ada halus dan madya. Betul. Yang madya Tiang pakailah yang madyanya. Yang halusnya bagus, tapi diterimanya kurang gitu karena untuk kepentingan komersil ini. Ya, Tiang pakailah bahasa kepara bahasa. Terlalu harus malah orang nggak nerima aja. Jadi alus kepara jadinya dipakai. Bahasa kepara, bahasa pergaulan sehari, bahasa sehari-hari aja yang pakai. Seperti itu yang. Terus di apa namanya? Di sekolah ya, di dalam materi pembelajaran ada materi paribasa Bali, tering lagu pop Bali. Nah, peribahasa itu memang pelajaran khusus gitu. Ada. Di kelas 7 di 789 ada, tetapi paribasa kan banyak nih, ada sesongan, sesengakan, peparikan, wewangsalan itu. Belat badan ada. Ya, kalau peparikan sama dengan pantun, wewangsalan setengah pantun. Apa tamsil kalau tidak salah namanya. Ya, seperti itu. Kalau sesengakan ini mesti buka siapa sampai gitu. Ini memang ada di materi bahasa Bali. Berarti korelasinya nyambung kan gitu ya. Sangat nyambung gitu. Nah, itu. Dan juga pernah Tiang mengangkat materi paribasa Bali dalam lagu pop Bali di dalam suatu lomba video pembelajaran yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Gianyar. Tiang dipercaya oleh kepala sekolah ditunjuk untuk mengikuti lomba. Jujur aja Tiang tidak percaya diri karena bahasa Bali muatan lokal, sifatnya tidak nasional gitu. Bisa enggak saya? Nah, akhirnya disupport sama kepala sekolah. Tiang coba, akhirnya Astongkare. Bisa. Juara 1. Tan sombong maaf. Juara 1 lomba paribasa. Video pembelajaran. Kebetulan Tiang angkat paribasa Bali dalam lagu pop Bali. Dan lagu yang Tiang angkat lagu ciptaan sendiri. Orang jurinya nggak tahu bahwa yang ikut lomba itu pencipta lagu kenamaan itu ya. Karena ikut lomba itu pasti nama dipakai Wayan Wiarse. Bukan Yanwi ya. Cuma dipakai Yanwi orang tahu. Wayan Wiarse. Tapi kalau sebagai guru, murid-murid itu kenal nggak gurunya itu bahwa penyanyi dan pencipta lagu Bali? Ada nggak pengalaman unik berkenaan dengan itu? Perkenalan diri dulu. Memperkenalkan diri. Kayaknya tidak banyak itu. Tidak. Apalagi cenderung generasi sekarang ya. Mungkin Bapak Ibu kalian baru tahu Bapak. Kan lama saya. Generasinya udah beda. Ya, beda. Tahun 2000 Bapak Ibu kalian baru tahu. Kecuali kalau belian nyanyikan Kang Wang Malu baru mereka, itu dah tunjukkan. Oh, ini ya. Oh, gitu. Dan akhirnya Ajum gede gitu. Pebalik Pak di YouTube. Senggengkan promosi. Itu sekarang kunci. Kadang-kadang saya juga bilang gitu ke mahasiswa saya. Kamu nggak tahu ya, Bapak punya podcast loh. Apa Pak namanya? Buka aja Oke Made. Nggak salah promosi kan. Nggak salah. Kan Ajum kan. Tapi kalau belian ngelihat apa artinya sebagai guru, kemudian sebagai musisi, pencipta lagu dan sebagainya itu kenikmatan apa yang dirasakan itu?
Mungkin orang biasa kalau sekarang cenderung kan berpikir bahwa hitungannya bahwa ini kira-kira ya bahasa anak sekarang bahasa kayak worth it nggak? Nah, mendatangkan uang nggak? Nah, segala macam. Kalau Blian Wing lihat gimana gitu kenikmatan profesi itu sebagai guru, sebagai pencipta. Apanya menghasilkan uang itu maksudnya? Kenikmatannya di mana gitu pekerjaan itu? Karena kan nggak orang ya, apalagi kalau guru. Walaupun sekarang diganti ya lirik lagunya di lagu himne guru, orang mata guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Menikmati. Jujur aja menikmati ya. Sejalan bisa. Sejalan. Jujur, saya sebagai guru, saya sebagai orang mengenal ya dari teman-teman guru, kepala sekolah mengenal dia sebagai seorang pencipta, kalau musisi, walaupun belum begitu dikenal sekali. Sampai sekarang selalu mengatakan belum begitu kenal sekali, padahal lagunya udah banyak beredar. Lagunya ya, tapi orangnya belum. Malah dia enggak ya. Artinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seni tarik suara, musik, ya seni musik, disuruh paduan melatih, suara, dipercaya, kadangnya bisa gitu. Jujur, nah itu kan perlu teknik, ya teknik. Padahal dia kan otodidak gitu. Loh, padahal kan gini, dasar musik menguasai, dasar pendidikan. Jangan menguasai, enggak. Tahu itu, bukan menguasai, tahu. Ini enggak benar, ini prinsip dengan bisa kayak gini, selalu merendah. Nah, benar. Saya pernah dengar prinsip orang mengatakan merendahlah kamu serendah-rendahnya sehingga orang tidak bisa melihat karena merendahkan kembali. Susah jadi kalau bilang udah saya jangan menguasai, enggak. Jujur Oke, ya, saya ganti. Blian Wing tahu tentang musik dan tahu tentang pendidikan, mengenal tentang pendidikan juga. Nah, itu bukankah artinya bisa mendatangkan lebih dari sekedar misalnya materi barangkali gitu? Kepuasan itu tadi. Ya. Selalu mengatakan soal kalau itu kan orang bawa tahu, oh ini dia musik tahu, ngajar tahu, cocok ambil pelatih. Kan begitu jadinya. Atau misalnya kalau ada lomba lagi gini, itu udah dipercaya. Sekolah belum punya himne loh. Coba kontak Pak yang biasanya nama bisa main himne sekolah kan gitu jadinya. Benar dah itu. Kan ada manfaatnya berarti. Himne, bukan himne. Mars sekolah. Mars sekolah semenjak tiang ada Mars sekolah. Mars SMP Negeri 3 Tampak Siring. Juga ada pesanan dari SMK, SD juga ada membuat Mars. Kang Wangi sini kan apa aja tiang bisa ngorang gitu ya. Termasuk bukan di bahasa Bali, bahasa Indonesia yang kebanyakan di sana. Tiang era-era bedik gitu. Yang biasa nggak lagu bahasa Bali, jadi orang nggak lagu bahasa Indonesia. Terus terang, bahasa Indonesia sangat kurang dia. Benar. Makanya tiang coba aja. Pokoknya bahasa orang-orang memesan ke tiang, ya tiang coba gitu. Sing banding orang lung, kadang-kadang kan tidak sesuai harapan nanti hasilnya gitu. Ya tiang coba gitu. Nanti koreksi aja nanti. Nah itu bagaimana Blian Wing membagi waktu gitu antara kesibukan, apalagi kan saya kurang tahu kurikulum sekarang kan juga banyak bervariasi, ada yang sekolah sampai sore, bahkan saya dengar karena Blian Wing juga ngajarnya itu ngajar bisa kelas siang, kan sampai malam. Kengken ini dang main ngai lagu gitu, no mancan meriksa hasil sumatif lagi. Ya benar. Nggih, yen masalah waktu. Pasti bisa ngatur, bukan ngatur. Tiang jujur aja di SMP tiang bertugas SMP Negeri 3 Tampak Siring ada 30 rombongan belajar. Kelas 7 10, 8 10, 9, kelas 9 juga 10. Kebetulan hanya ada ruangan hanya 20. Di tiang dipercaya untuk mengajar sore. Tiang mengajar bahasa Bali harus 24 jam. Tiang semestinya 12 kelas mengajar. Sorenya ada 10. Harus nyari lagi 6. Lagi berapa sisaan lagi 2. Biar dapat 12. Nah, tiang dipercaya juga. Maaf, tidak sombong, tiang jadi wakil juga di sana. Jadi wakil, tiang dapat 12 wakil kepala sekolah di bagian sarana. Lagi berapa lama lagi kira-kira naik jadi kepala sekolah? Tidak naik. Tidak ada keinginan itu. Benar. Tidak ada otak bentuk nih, Pak. Benar. Nah, itu maka tiang hanya ngajar 6 kelas di sana. 6 kelasnya di wakil dah. Jam wakilnya dipakai untuk itu. Terus membagi waktu sangat meluangkan waktu kepada kayak Salada Mood pasti keluar. Artinya bikin lagu itu bukan kayak istilahnya harus punya target bikin lagu nggak gitu. Kadang targetnya nggak muncul. Benar. Nggak mengalir aja, Made. Yang kebanyakan yang gini.
waktu menjelang tidur kadang-kadang, bobo nyerejap nih ki. Jut kita bayu. Manide. Kadang tulis liriknya aja atau yang keluar dulu biar pangtan uyut bangun kurang diangkat tadi sing latihan macam genjreng gitu. Iya, kadang ambil HP, dah selesai. Kadang-kadang jujur di kamar mandi saya bawa HP Pak Made. Pangse dingin aja kuranan uyut nyebit gitu. Bawa HP gini. Kadang-kadang banyak idenya muncul di saat mandi itu. Bawa HP jujur ya. Man kadang-kadang dapat rapnya, kadang-kadang dapat baitnya, kadang-kadang ide ceritanya dapat di sana. Itu. Terus di saat ke sekolah, dari rumah sampai sekolah, ide di jalan tuh banyak sekali. Banyak hal yang bisa dijadikan ide lagu. Ide, gitu. Benar. Ngesan ini gitu. Nah, turun dia berhenti sebentar, ambil HP. Dikira orang nelpon nih. Itu padahal ini nyari nada lagu gitu. Nyari penghasilan. Ya, dah dapat. Itu nanti nyampe di rumah lah yang gini. Disempurnakan dibentuk lagi gitu ya. Itu. Dan ada satu lagi yang bisa lebih cepat untuk dia buat lagu. Yang cara serempet, dia punya lagu misalnya. Dia putar terus lagu itu. Terus buatlah model improvisasinya. Beloang bede. Di lagu baru. Jadi lagu baru, hilang ganti musiknya, lagu baru, nggak ada kesan yang duluan atau lagi. Atau temponya diganti, tempo ganti, ya penyanyi udah beda, musik udah beda. Dua gin ya. Ya itu kan dua medaya. Betul medaya gitu. Tapi pernah buntu atau stuck nggak? Sementara ini ada orang minta dibikin lagu, tapi buntu, gimana caranya beliau mengatasi? Biasanya pernah. Mungkin prosesnya agak lama dikit. Kadang-kadang bisa lebih 2 minggu. Di pas mau diambil tuh tempo malu nah. 2 hari kan. Akhirnya jadi juga. Gitu. Dan yakin dibakat paksa gitu. Nah gini tiang baru berpikir. Ternyata setelah dibikin, dilanjutkan, selesai Pak Made. En pidan, en depan bedek bisa ngelantas yang peragat gitu. Saya jadi ingat kata dosen saya mengatakan, skripsi yang baik adalah skripsi yang dikerjakan. Ini sekarang berarti sama juga. Lagu yang baik adalah lagu yang diselesaikan. Tapi lambat. Di akhir-akhir baru ingat. Cuma masalah cepat atau lambat aja gitu. Benar. Nah itu mumpung ngomong ciptaan itu, Blianwi kan tadi bilang idenya bisa dari mana-mana dan prosesnya bermacam-macam. Kalau Kang Malu kan dari tak tok patung. Benar. Kalau lagu Sebet dan Wilasmi itu dari mana idenya? Sebet itu pengalaman nggak ditinggal? Ya. Iya langsung. Kurang dia kembali. Tapi yang jelas ini bukan dengan istilah sekarang. Ya, itu karena tidak pernah. Nah, umum aja ceritanya sebat seperti ini. Itu sederhana sekali kan anunya liriknya sebenarnya. Pas yang menyanyikan yang memang hokinya bagus, suaranya dan juga bagus, penjiwaannya bagus, ciptaannya kan sederhana sekali, liriknya sedikit nih. Kalau Wilasmi itu ide-ide dari mantan. Gitu. Mantan pacar sekarang dari istri dia namanya Putu Lasmi, dari sana lah dibuatkan lagu untuk mantan pacar gitu. Benar, banyak dari istri jujur. Tapi kalau dari jenis musiknya kan jelas beda ya. Kalau Sebet agak ke Bali-Balian, kalau Wilasmi ini lebih pop modern ya. Jadi pop modern. Nah itu kadang-kadang awal Kang Wang Malu itu dikira karakter lagu yang kocak. Orang tahunya bahwa Yanwi itu jenis lagunya kocak. Padahal kan enggak. Begitu mereka dengar Sebet, begitu mereka dengar Wilasmi, baru tahu. Itu dah. Makanya beli Mang Adi waktu itu di Kaplok Dadi, yang lagu kocak Bang Senior. Itu bagus keploknya kan. Bagus keplok, yang ada lawan, gunana lipi, terus natula tulit dan sebagainya. Itu kan lagu kocak. Artinya kalau beli Yanwi di lagu apapun sebetulnya asal ide bakat bisa gitu ya. Jangan orang bisa dicoba. Jujur aja setiap teman kalau memesan lagu, Lian genang lagu gini tiang coba bisa kan sing bani menjanji gitu, sing bani menjanji itu lah tiang coba gitu. Pasti kata kunci Astong Karo Pragat yang di sini sipil dulu Astong Karo Pragat tak mondo begitu ngomong dari sipil Pragat mondo benar tiang tanya lagu seperti itu dah. Ada yang pragat yang pragat tila lagu pragat. Bener. Itu ide nunda gitu. Kenapa nggak bikin lagu judulnya yang pragat-pragat? Ya, ini awal mau bikin. Ini lagunya sing pragat-pragat. Ya, Itu
itu juga Siapa yang tahu, menarik, ya, belum ada siapa itu. tahu, Guru. ya. Nah, yang saya Blianwi, kalau melihat regenerasi, ketika sekarang putra Blianwi, Nesa ya lengkapnya, mulai tertarik ke musik, terus kemudian mengaransemen, bahkan nyanyi juga ya? Ada nyanyi juga. Satu. Nah, itu memang artinya memang dipersiapkan sebagai putra mahkota, atau dia muncul begitu aja bakatnya waktu itu, atau memang sengaja Blianwi kondisikan? Nah, gini. Sebenarnya anak-anak dia jujur, ini kelihatan ajak ceria yang patuh, demen megamal, ya, megamal jujur ya senang memang hobi dan bahkan punya sangar. Demen ngigal, ya Nicholas sudah yang kakaknya Gede Manesa itu sudah pernah ngayah, tari jauh kalau nggak salah. Terus kakeknya berpikir, beli yang gini deh, penganggu tupeng, kerencana mau dibeliin penganggu tupeng. Terus dia pulang ke rumah bawa gitar lah, dia minjam di sekolah bawa gitar, nyereng lah dia di rumah. Gitar yang taruh, akhirnya anak-anak tiang tertarik dengan gitar gitu. Yang pertama yang kakaknya dulu. Lama-kelamaan asik juga, lupa dia nyanyi. Nari-narinya, megamal lupaan. Asik lah di sana. Dan menggendeng-deng, mengcover lagu orang. Di YouTube-nya juga ada masih bekas-bekasnya itu mengcover lagu orang. Dari sanalah muncul idenya dia. Nggak ada yang mendorong, Pang Kenny enggak. Ani ceria masih kan sama dia. Juga ikut nyanyi. Bas tepuk sesaya dan sama gending-gending di rumah itu dia tertarik. Akhirnya tiang buatkanlah satu lagu Ceng-Ceng Kebes tuh. Dan awal-awal tuh lagu Merah Putih kalau nggak salah itu hanya 2 hari apa 3 hari, 2 hari kalau nggak salah. Kakaknya yang bikin musiknya. Lagu Merah Putih kan udah umum lagu ciptaan Pak Gede Darna. Anke dibawakan hanya selang 2 hari, tik vokal sama kakak tuh sama adiknya isi genye berdua dia. Tiang tak ikut campur, jujur tak ikut campur. Terus syutingnya pun di rumah pakai green screen tuh. Betul. Ya, seperti itu akhirnya keluarlah di saat 17 Agustus. Dari sanalah muncul semangatnya. Yang ani cerian, yang lagu baru Ceng-Ceng Kebes dan menyusul lagu baru yang lain. Klop satu keluarga jatuh cinta pada musik gitu. Pada musik, termasuk istri tiang buatkan. Benar sih nyanyi nggak? Nah, itu hanya hobi. Jujur gini. Tiang kebetulan di tanggal 27 September hari lahir istri tiang, hari jadi pernikahan. Di hari itulah momen itu tiang munculkan lagu Wanti Warseng Antel judulnya ada di Nesa Pro. Benar. Istri tiang enggak hobi nyanyi benar. Tapi bahasa Inggrisnya Happy Anniversary Wedding gitu ya. Jadinya Wanti Warseng Antel. Ya. Ulang tahun Antel. Dari sana itu deh. Tapi artinya bahwa menikmati sekali memang karir di musik itu jadi dia. Sebenarnya entahnya dia lebih utang, dia nikmat sekali. Nah, kadang-kadang kepikiran utang hilang, mana berkurang itu bukan hilang berkurang. Tapi ada efeknya nggak Blian merasakan bahwa berkarir di musik itu setidaknya menurunkan derajat stres atau apa menjadi lebih awet atau saya pikir menjadi lebih rileks, ada nggak? Iya, benar. Lebih awet nggak tahu, pokoknya adanya tiang begini, apa tiang awet apa gitu, adanya begini gitu. Dia merasa. Karena setahu saya dari dulu waktu zamannya ngelut itu sampai sekarang ya lihat segini aja. Nggak ada awet, udah berisi sekarang. Kalau dulu kan segini ya, rambut panjang. Kalau sekarang berisi karena cuannya udah banyak, sekarang nggak ada sapro ya. Banyak yang menanti untuk dikembali. Oke, Blianwi. Terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol santai dan ceria ya di Oke Made. Ditunggu lagi karya-karyanya dan tetap bisa istilahnya menginspirasi juga teman-teman penyanyi yang lain. Dan semoga makin banyak mengorbitkan penyanyi baru dia. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.